Pemirsa, layanan angkutan laut menjadi salah satu jasa transportasi yang di luar dugaan banyak diminati oleh para pemudik hingga terjadi lonjakan ataupun penumpukan pemudik. Mengapa fenomena ini terjadi dan sebetulnya bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan serta bagaimana agar padatan lalu lintas tidak terjadi di saat arus balik nanti? Kita akan bahas bersama dengan pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mugen Sartoto dan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat pagi Pak Mugen dan Pak Joko, salam sehat. Selamat pagi Mas Reno, salam sehat. Baik, kami akan ke Pak Mugen terlebih dahulu. Himbauan dari Menhub tadi kalau kita simak bersama, first in, first out untuk di pelabuhan untuk menghindari penumpukan penumpang, kemudian menghindari potensi-potensi negatif lainnya. Bagaimana evaluasinya sampai dengan H-3 kemarin Pak Mugen dan apa yang akan diterapkan hari ini? Baik Mas Reno, tapi sebelum saya sampaikan lebih banyak komentar, pertama yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa seperti tadi juga sudah disebut Pak Menteri, beliau sudah memberikan arahan kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah ini perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa seperti di Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanu, itu adalah contoh penyeberangan yang dibina, diawasi oleh Dirjen Perhubungan Darat. Ini perlu saya garis bawahi dulu. Kemudian kita tahu bahwa kawan-kawan Dirjen Perhubungan Darat sudah berupaya sedemikian rupa dari mulai sosialisasi jauh-jauh hari, menghimbau mudik di awal, kemudian tadi first in first out itu maksudnya ya siapapun yang pesen duluan, pegang tiket duluan, kemudian dia datang duluan, itu yang harus dilayani segera supaya pergerakan itu lancar sehingga tidak ditemui antrian yang tidak diharapkan seperti sekarang ini. Namun demikian Mas Reno, kita berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman perhubungan darat, semua upaya sudah dilakukan dari penambahan armada kapal, kemudian juga ada dibuka terminal khusus yang biasanya tidak dioperasikan untuk penyeberangan, itu juga dioperasikan seperti di terminal Indah Kiat. Itu satu tambahan yang sudah dilakukan luar biasa oleh teman-teman di perhubungan darat. Begitu juga online booking tiket online itu ya Mas ya, itu juga sangat membantu sebetulnya. Nah, rupanya memang euforia masyarakat untuk merayakan mudik yang sudah 2 tahun tidak diperbolehkan ini cukup menjadi faktor signifikan sehingga kita masih cukup kewalahan untuk melayani teman-teman yang menggunakan angkutan penyeberangan. Mungkin itu dulu Mas. Euforia pemudik membuat kewalahan Pak Joko, apalagi faktornya selain euforia pemudik hingga menyebabkan transportasi laut mengalami kenaikan signifikan 85,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau dulunya itu ada angkutan bis gratis ke Sumatera ya. Nah tahun ini agak sedikit sekali. Nah sementara penumpukan di waktu malam itu sebenarnya karena faktor keamanan. Kalau melihat demand yang ada, jadi kami itu tanggal 22 ke Merak ya, melihat supply demand-nya itu sebenarnya mencukupi. Cuman pemudik ini dia lebih memilih malam, ya karena faktor keamanan. Jadi ketika tiba di Lampung itu pagi hari, mereka langsung bisa melanjutkan perjalanan. Dan sudah dicoba sebenarnya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu tarifnya diturunkan kalau itu pagi atau siang. Namun itu tidak bisa menyurutkan pengguna pemudik ini untuk berangkat malam hari. Ini jadi kata kuncinya adalah faktor keamanan juga yang ada di sana. Dan ini kebetulan ini kan pelabuhan penyeberangan. Jadi rejimnya adalah darat. Ya, sementara seperti itu kalau di perhubungan. Ya, tapi sebut Pak mungkin tadi sebenarnya masih ada pelabuhan lain yang bisa digunakan sebenarnya. Karena di sana ada KSOP ya. Oke, baik Pak Mugen dan Pak Joko, ditahan dulu, kita akan sambung di segmen berikutnya masih terkait perbincangan kita, tema kita pada pagi hari ini. Pemirsa Metro Pagi Prime Time masih akan kembali tetap bersama kami.
Sabtu dini hari atau 2 hari jelang Idul Fitri, situasi di Pelabuhan Merak ini sudah memasuki puncak arus mudik. Biasanya di hari-hari normal, jumlah kendaraan yang dilayani di Pelabuhan Merak ini hanya sekitar 7.000 sampai 10.000 kendaraan. Tetapi pada sepanjang hari Jumat kemarin ini ada total sebanyak 32.000 kendaraan yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakaheni. Saya tunjukkan bagaimana situasinya saat ini. Ini merupakan antrian kendaraan sepeda motor yang berada di Dermaga 1 di 3 hari jelang Idul Fitri sejak kemarin sampai dengan hari ini. Dermaga 1 ini dipakai atau dikhususkan untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Sementara itu kalau bisa dilihat di sebelahnya, di sebelah kanan saya ini juga ada antrian dari bus akap yang juga semakin mendekati puncak arus mudik ini. Dari pantauan kami jumlah bus akap ini berangsur meningkat begitu untuk mengangkut para penumpang atau pemudik dari Pulau Jawa, dari berbagai provinsi di Pulau Jawa untuk menuju ke Pelabuhan Bakaheni, Lampung, Sumatera. Dan selain itu juga pada dini hari Sabtu ini ada tinjauan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melihat langsung bagaimana situasi di Pelabuhan Merak ini didampingi oleh Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi. Tadi memang ada beberapa perihal yang sudah disampaikan oleh otoritas terkait bahwa sudah ada berbagai upaya yang dilakukan seperti penambahan kapal, penambahan perjalanan dan juga penebalan petugas yang berada di lapangan baik di dalam pelabuhan maupun di ruas jalan menuju ke Pelabuhan Merak. Saat ini saya akan coba berbincang bersama dengan salah seorang pemudik. Di sini kita akan coba tanyakan bagaimana sebenarnya gambaran mereka terkait dengan situasi lalu lintas pada hari Jumat malam atau sampai dengan Sabtu dini hari. Selamat malam, Bapak. Boleh minta waktunya sebentar dengan Bapak siapa? Erik. Pak Erik. Ya. Pak Erik, tadi berangkat dari mana dan sebentar akan menuju kemana, Pak? Kebenaran saya dekat dari Cilegon, mau ke Lampung. Perjalanan dari rumah menuju ke Pelabuhan Merak ini memakan waktu berapa lama, Pak? Tadi barusan ini kurang lebih 1 jam. Normalnya sih biasanya nggak nyampe 1,5 jam. Bisa digambarkan tadi kondisi kemacetannya seperti apa, Pak? Ya gitu, cuman di sebelum flyover itu kita udah dibagi sih, antara motor sama mobil sudah dipisah. Proses dari masuk ke pelabuhan di pintu masuk sampai bisa berada di antrian paling depan ini, bagaimana tadi? Apakah menemukan kendala, Pak? Ya macet aja, agak selip-selipan gitu. Selip-selipan, Iya. berebut gitu ya, Pak? Ya? Berebut. Kalau untuk motor kan untuk 2 jalur, pas pintu masuknya cuma 2 jalur, makanya agak sempit. Ketika melihat situasi macet, mungkin sempat khawatir nggak nih Pak, terlambat atau kemudian tiketnya hangus begitu? Bagaimana antisipasi dari Pak Erik? Kalau untuk terlambat sih kayaknya nggak kepikiran ke situ, cuma terlambatnya untuk perjalanan, takut kesiangan nyampe sana. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Erik sudah berbincang bersama dengan kami. Ya, jadi memang diakui juga oleh salah seorang pemudik tadi yang kami wawancarai bahwa situasi di ruas jalan menuju ke Pelabuhan Merak ini cukup padat begitu atau bisa dikatakan mengalami kemacetan, bahkan kemacetan di dalam ruas tol pada H-3 Lebaran kemarin ini bisa mencapai 15 km. Tidak hanya di jalan tol tetapi juga setelah keluar dari gerbang tol Merak, para pemudik ini tetap harus menunggu karena ada antrian kendaraan atau kemacetan yang juga terjadi. Sudah ada skenario atau rekayasa lalu lintas buka tutup yang diterapkan oleh pihak kepolisian di beberapa titik seperti di Jalan Cikuasa Atas. Kemudian juga sudah dilakukan upaya untuk mempercepat manajemen dari pelayaran ini agar waktu tunggu dari para pemudik bisa semakin dipersingkat hanya sekitar 45 sampai 60 menit. Satu catatan yang penting adalah pastikan bagi Anda yang hendak mudik menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Merak ini sudah memiliki tiket dan datang sesuai dengan jadwal keberangkatan dari kapal itu sendiri. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Marcelina Tumundo, Robi Pratama, Metro TV. Pemirsa, saat ini kami masih terhubung dengan Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mugen Sartoto dan Pengamat Transportasi Joko Setiowarno. Pak Mugen, tadi kita sudah simak laporan dari rekan kami Marcelina Tumundo yang menyebut bahwa kemacetan di Pelabuhan Merak bisa mencapai 15 km. Nah, selain Pelabuhan Merak, mana lagi titik-titik pelabuhan yang menjadi atensi Kementerian Perhubungan karena berpotensi menjadi simpul-simpul kemacetan? Baik, Mbak. Kalau kita memang sejak awal memprediksi bahwa di
beban paling berat yang akan dihadapi oleh teman-teman dari Ditjen Perhubungan Darat untuk penyeberangan itu adalah di Merak Bakahuni. Namun demikian, kita juga fokus di Sulawesi Selatan itu ada Selayar. Kita tugaskan eselon 2 dari perhubungan laut di sana dan juga eselon 1 yang secara bergantian bertugas di sana. Kemarin alhamdulillah di sana tidak dialami kemacetan seperti yang ada di Merak Bakahuni. Seperti tahun 2019 atau sebelumnya pernah terjadi juga di Selayar itu. Alhamdulillah dapat terpenuhi. Kemudian kalau saya boleh bicara tentang angkutan laut sendiri, alhamdulillah sampai saat ini terselenggara dengan baik. Di Kalimantan Timur itu sempat terjadi kepadatan lonjakan penumpang dari Samarinda untuk tujuan Parepare. Sempat juga kita tambah dengan kapal cadangan di sana. Kemudian dari Balikpapan tujuan Surabaya juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan, namun alhamdulillah kita bisa berikan pelayanan yang bagus. Di sekitar Jawa Timur untuk terutama di Madura, kan seperti kita tahu secara geografis Madura ini kan banyak pulau-pulau kecil di mana penduduknya banyak sekali merantau. Kita fokus di sana, bahkan saya sendiri memiliki tugas dari Pak Menteri untuk memantau secara cermat di sana. Alhamdulillah juga dapat terlaksana dengan lancar. Saya sampaikan juga Mbak, kalau moda angkutan laut, puncaknya terjadi kemarin dengan rata-rata harian itu 84.000 penumpang. Namun kalau dibandingkan 2019, baru hari ini kita lebih tinggi dari 2019, kurang lebih 3% saja. Mungkin begitu Pak. Kalau untuk laut secara umum tidak ada masalah, alhamdulillah bisa terselenggara baik. Memang untuk penyeberangan ini yang perlu perhatian lebih dari kita. Demikian. Baik, dari Pak Mugen kita ke Pak Joko. Kalau kita melihat apa yang terjadi di arus mudik Lebaran 2022, Pak Joko, apa yang harus dievaluasi dan kemudian diperbaiki untuk arus balik nanti supaya hal serupa ini sebisa mungkin ditekan supaya tidak terjadi dan arus balik bisa berjalan dengan lancar? Ya, ini khususnya di pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni ya. Memang karakter prasarananya penghubung ke pelabuhan itu berbeda. Kalau di Merak itu antara jalan tol sama jalan nasional itu menjadi satu satuan, ya artinya dia menumpuk. Tapi kalau di Bakahuni agak terpisah jauh lah. Nasionalnya sudah ada, kemudian ada baru jalan tol, sehingga mungkin antriannya nanti itu tidak sepanjang itu, sepanjang ada di Merak. Yang kedua, mereka kalau kembali ke Pulau Jawa itu ada jaminannya adalah ya rasa amannya, ya jadi tidak mengenal waktu, jadi lebih merata lah itu ya. Nah ini jadi PR pemerintah untuk tahun depan, ya agar di Merak ini bisa diselesaikan. Artinya selain mengurangi kepadatan itu dengan nanti menambah bis-bis gratis lah yang tahun ini minim sekali di sana itu diberikan, ya ditambahkan sehingga pemotor ini bisa beralih. Dan itu keberangkatan tidak hanya dari Jabodetabek, tapi tadi daerah Cilegon, daerah Banten itu mereka diberangkat dari terminal tipe A yang ada di Banten, ya. Kemudian yang kedua, jaminan keamanan oleh pemerintah. Ya, pemerintah menjamin keamanan di daerah Lampung, ya, dari Sumatera Selatan itu yang menjadi persoalan bagi masyarakat sehingga mereka bisa tidak hanya malam hari saja. Kemudian mengatur pola penjualan tiket-tiketnya sudah online kan, artinya itu pemerintah bisa mengatur kalau seandainya sudah penuh pada jam sudah di stop aja sehingga bisa merata ke daerah lain. Tapi dengan catatan ada jaminan keamanan oleh pemerintah di daerah Lampung dan Sumatera Selatan. Itu aja sebenarnya diminta oleh para pemudik. Ini yang kami lihat ketika kami. Baik, jaminan keamanan ya, jadi bisa tersebar begitu untuk arus mudik maupun arus baliknya ya. Terima kasih Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mugen Sartoto dan pengamat transportasi Joko Setiowarno sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Mugen dan Pak Joko. Salam sehat Pak, terima kasih.